Ini info A1 ya dari PDIP. Apakah benar-benar kejadian ya? Yaitu politikus PDIP bocorkan dalam waktu dekat ada Menteri Prabowo menjadi tersangka. Nah, kira-kira siapa ya? Nah, kalau kita lihat dari sini ya, netizen-netizen semuanya mengarah ke Budi Ari. Apalagi pada saat lalu memang ramai dalam pemberitaan ya, bahkan khususnya di bawah kepemimpinan Mutia Hafid setelah menjadi Kemkomdigi menggantikan Budi Ari. Itu juga langsung gerak cepat dan bahkan juga langsung menangkap setidaknya ada 11 staf dan karyawan yang terlibat melindungi ribuan situs judi online. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Nah, pertanyaannya kenapa Budi Ari kok sampai kecolongan setidaknya ada bawahannya yang melindungi situs judi online yang seharusnya diblokir malah dilindungi. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Dan bahkan juga DPR mendesak agar Budi Ari diperiksa dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Pengadilan Rakyat. Bersih-bersih kabinet korup politikus PDIP bocorkan dalam waktu dekat ada Menteri Prabowo menjadi tersangka. Nah, kira-kira siapa menurut Anda ya? Dan kalau kita lihat dari sini ya, dari balasan-balasan tweetan, kita mah tahu siapa saja yang terlibat dan dalam kasus apa saja. Cuma ya itu siapa yang bakalan dapat backingan dulu dan mana yang ditubalkan. Prediksi saya Budi Ari. Wah, ya masa bawahannya ngelindungi 1000 situs dia nggak tahu? Kalau pura-pura nggak tahu namanya TEAI. Nggak pakai lama, semakin dekat arahnya ke Mugidi. Bekas mantan diaudit aja. Gak usah dibocorin banyak menteri kasus minyak goreng, mantan menteri kehutanan, Menpora dan lain-lain. Banyak mau disebutin gak cukup ruang. Cuma kan mereka di kekuasaan. Aman, pemberantasan korupsi, itu cuma slogan omon-omon doang. Ya kita lihat saja lah, beritanya bagus, tapi sumber dan resim mengkhawatirkan. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa sih? Dari Jakarta1.com, politikus PDIP bocorkan dalam waktu dekat ada Menteri Prabowo menjadi tersangka. Nah, Presiden Prabowo Subianto mempunyai komitmen dalam pemberantasan korupsi. Mantan Dirjen Kopassus itu sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki anggota Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi. Dalam waktu dekat ada Menteri dari Kabinet Merah Putih menjadi tersangka. Prabowo mulai menggerakkan aparat hukumnya untuk membuktikan bahwa dia bukan omon-omon tentang berantas melawan korupsi tersebut, kata kader PDIP dekat almarhum Taufik Kemas, Betor Suryadi, kepada redaksi Jakarta1.com pada 1 November. Kata Betor, sudah ada koordinasi Kejaksaan Agung dan KPK dalam mengusut anggota Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi. Jika ada menteri yang telah memiliki 2 alat bukti tersebut terlibat korupsi, maka proses itu tetap berlanjut, baik di KPK ataupun di Kejaksaan Agung, paparnya. Betor mengungkapkan Prabowo sudah mempunyai data beberapa menteri yang diduga terlibat korupsi. Wah, ini juga semakin deg-deg saja ya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ya, langsung gaspol garcep, dan ini juga ya membuat sulit tidur ya, walaupun sudah menjadi menteri tetapi ternyata Pak Prabowo juga tetap tegas ya, tetap tegas akan menindak semua yang terlibat dalam kasus korupsi. Ya sangat keren sekali lah. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini juga ya, bahkan Rocky Gerung mengomentari setidaknya projo pada saat lalu pro judi online dan lain sebagainya. Dan bahkan Rocky Gerung menyebut netizen itu mata ketiga dan penjaga keadilan. Apakah Anda setuju? Saya sangat sependapat sekali. Masyarakat atau netizen itu mempunyai telinga, mempunyai mata yang tajam melihat apa yang sedang terjadi saat ini ya. Apalagi kalau kita lihat membandingkan dari berita satu berita yang lainnya, dan menurut saya sangat tidak mungkin kalau memang Budi Ari itu tidak mengetahui setidaknya ada bawahannya yang melindungi situs judi online, bahkan ribuan yang seharusnya diblokir malah dilindungi. Ini yang sungguh lucu sekali ya. Dan bahkan Rocky Gerung pada saat lalu juga menduga-duga ya, apakah ini juga berkaitan dengan Partai Projo ya. Ya memang pada saat lalu itu ada wacana setidaknya Projo akan menjadi partai politik, dan bahkan akan diusulkan mantan Presiden Joko Widodo itu akan menjadi ketua umum Projo. Di sini juga ya semuanya menduga-duga lah, apakah hal ini berkaitan untuk mencari dana
mendirikan partai Projo, ya kita tidak tahu. Tetapi memang semua itu tidak ada yang kebetulan ya, karena memang isu-isunya Projo akan dibentuk partai dan bahkan juga sudah mendapat restu dari mantan Presiden Joko Widodo. Pengamat Rocky Gerung mengamati fenomena baru dalam perpolitikan Indonesia, yakni peran aktif netizen yang merupakan dugaan dalam mengungkap dugaan kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam skandal judi online yang menyeret nama Projo dan Menteri Budi Ari. Menurut Rocky, aksi netizen ini menjadi mata ketiga bagi masyarakat, bahkan mampu menggiring opini dan mempengaruhi arah penyelidikan kasus. Rocky menilai keterlibatan netizen dalam isu ini sangat kuat, terutama setelah muncul dugaan bahwa dana judi online atau judol tersebut dialirkan untuk kepentingan pendirian partai politik yang dalam hal ini dikaitkan dengan Projo. Di media sosial, sejumlah netizen rame-rame menyerukan agar Menteri Budi Ari yang dikenal dekat dengan Projo diperiksa terkait kasus ini. Meme dan sindiran seperti Projo pro judi online semakin menambah panas isu ini, menggambarkan adanya dugaan praktik yang tak transparan di lingkaran kekuasaan. Ini menarik. Sekarang netizen ikut turun tangan dalam menjaga keadilan. Mereka tidak hanya mengawasi dari kejauhan tapi aktif mengupas pihak-pihak yang dianggap terlibat, ujar Rocky Gerung. Dan bahkan hingga saat ini pun Budi Ari masih trending topik di Twitter ya, dan bahkan juga ada dari Islah Bahrawi, Partai Sosmed, dan bahkan sangat banyak sekali lah, yaitu komentar tentang Budi Ari. Budi Ari pemilik judol dan pinjol itu sama orangnya. Berdasarkan info dari Intel Indomie Telur, saat ini Ciputat mulai demam dan kejang-kejang, bahkan istana di Solo pun mulai ketar-ketir meskipun nggak disambar petir. Siapapun pejabat yang pro judi online adalah pengkhianat bangsa. Ya, saya sangat sependapat sekali ya, yaitu judi online adalah musuh kita bersama. Kita harus mengesampingkan ya, itu ada di pihak mana, entah di pihak Pak Prabowo Subianto, entah di pihak Ganjar Pranowo, PDI, dan lain sebagainya. Tidak mengurusi lah, intinya ada pendukung siapa, tetapi kalau tersandung kasus judi online itu harus disikat habis karena judi online mensengsarakan masyarakat Indonesia. Nah, di sini dari Partai Sosmed, Duar, ternyata Adi Kismanto pernah ikut tes seleksi tenaga pemblokiran dan hasilnya tidak lolos tapi tetap dipaksakan dipekerjakan di sana dengan status tidak jelas untuk tugas penting ini. Sejak malam ini Budi Ari akan tidak nyenyak tidurnya. Wah, semuanya juga mengarah ke Budi Ari ya. Wow, apakah akan diperiksa ya terkait judi online ini ya. Bahkan juga dikomentari oleh Rip Demokrasi, haha, Projo pro judi online, duit segitu banyaknya nggak mungkin diuntal sendiri, pasti ada yang setorkan ke bos. Wah, korban checklist 1. Mau tanya kenapa Budi Ari yang notabene sebagai ketum Projo diangkat Jokowi jadi Kemenkominfo? Karena Projo singkatan dari pro judi online. Ya, seperti itulah. Ya, tapi saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.